Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan apa saja di dalam suatu materi yang bisa kita gambarkan. Perubahan materi itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru dan sifatnya sementara. Misal es sebagai H2O kemudian menjadi es batu, kemudian mencair, bila dipanaskan menjadi air. Tetap memiliki rumus molekul H2O. Hanya wujudnya di sini air Kemudian dipanaskan menjadi uap. Tetap dia sebagai H2O tapi berupa gas. Kemudian kalau kita reaksikan kebalikannya atau kita rubah kebalikannya, dari uap kita dinginkan menjadi air. Air didinginkan menjadi es. Jadi di sini terjadi beberapa perubahan tetapi tetap sifatnya sama, yaitu sebagai H2O. Perubahan kimia, perubahan materi yang disertai terbentuknya zat baru dan sifatnya kekal. Jadi perubahan kimia akan terjadi perubahan. Kertas dibakar menjadi arang. Arang adalah zat baru. Jadi kalau kertas kita bakar menjadi arang, arang itu adalah zat baru, bukan kertas lagi Besi dibiarkan di udara lembab menjadi berkarat, maka karat besi adalah zat baru. Zat baru. Sekarang kita belajar energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ini bergerak. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ini adalah gambaran-gambaran daripada energi. Orang melakukan usaha atau gerak karena orang tersebut memiliki energi. Apakah materi memiliki energi? Materi mempunyai energi. Hal ini dapat diamati bahwa pada proses perubahan materi selalu disertai adanya perubahan energi, yaitu pembebasan energi atau penyerapan energi. Hubungan energi dan materi dirumuskan. E sama dengan mc kuadrat. E adalah energi dalam satuan R, kemudian M adalah massa dalam kilogram, C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 10 cm per detik. Energi panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran bensin, yaitu reaksi yang hidrokarbon dengan oksigen terjadi CO2 dan H2O, dan ada energi yang dihasilkan berupa panas. Penggolongan materi kita pelajari, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, kalau zat tunggal itu unsur senyawa, itu merupakan zat tunggal. Unsur dari logam, dari non-logam, dari metaloid. Kemudian kalau dia campuran, itu larutan, yaitu salah satu contoh campuran, koloid dan suspensi. Jadi larutan homogen Kemudian koloid heterogen. Apa yang dimaksud zat tunggal? Zat tunggal adalah materi homogen yang susun
susunan kimianya tetap. Zat tunggal kita bagi sebagai unsur dan sebagai senyawa. Kalau unsur tidak dapat diurai secara kimia, zat yang paling sederhana, materi dasar penyusun alam semesta, saat ini ada 114 unsur. Tiap unsur memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Tiap unsur memiliki lambang sendiri. Misalnya Na itu untuk natrium, H untuk hidrogen. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang masih dapat diurai secara kimia, yaitu dalam elektrolisis H2O. Gabungan unsur yang berbeda jenis bergabung secara kimia dalam perbandingan massa tertentu. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contoh senyawa itu C6H12O6 sebagai glukosa, NaCl sebagai garam, dan CH3COOH sebagai asam. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Campuran kita bagi tiga, ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, untuk larutan, campuran dua zat atau lebih yang wujudnya homogen, transparan, tidak ada batas, tidak dapat disaring, tidak mengendap, ukuran partikelnya kecil. Ya, misalnya larutan garam. Koloid, campuran dari dua zat heterogen, larutannya tampak keruh, ukuran partikel antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ ya, sentimeter. Contoh air susu. Suspensi, gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak dapat bercampur. Campuran zat padat dan zat cair dapat disaring. Air sungai yang keruh. Pemisahan zat dalam campuran. Ada kristalisasi, penyaringan, penyubliman, kromatografi, dan penyulingan. Proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran secara atau campuran senyawa kimia. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat heterogen cair dan padatan. Digunakan kertas saring, yaitu bahan berpori kecil. Jadi hanya cairan yang lolos ya, sedangkan padatan tertinggal. Padatan tertinggal di kertas saring. Filtrat. Kristalisasi dilakukan untuk memisahkan zat dari larutan dengan cara membuat larutan lewat jenuh sehingga terbentuk kristal. Contoh pembuatan garam dari air laut, pembuatan gula pasir dari air tebu. Penguapan air laut menjadi kristal garam. Penyulingan. Ya, jadi pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap ya. Nah, ini gambarnya ada ya di sini. Gambar dalam suatu proses penyulingan. Ada pendingin ya, ada penampungnya di sini. Ya, oke, ini adalah penyulingan. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan zat berdasar perbedaan kecepatan merambat antar partikel penyusun campuran. Contoh proses kromatografi adalah perembesan air pada dinding tembok. Ya, dalam penerapannya kromatografi adalah untuk mengidentifikasi zat warna minuman atau beralkohol. Nah, ini contoh kromatografi. Sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat.
Pemisahan dengan sublimasi adalah pemisahan didasarkan perubahan padat menjadi gas atau sebaliknya. Partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu, maka partikel tersebut akan menyublim menjadi gas. Bila suatu gas tersebut diturunkan, maka gas akan segera berubah wujud menjadi padat. Ya, inilah tentang sublimasi. Nah, ini gambarnya untuk sublimasi. Ada es batu di sini, campuran kapur barus dan pasir. Ya, demikian pertemuan.